Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit AMBRI selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana, dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya, apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di sana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi untuk saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang, ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu, ya ditanggung saja. Dan terakhir, ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar hutang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya, enjoy saja, saya bilang. Bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bisa bayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN diterima langsung oleh Presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MBS Muhammad bin Salman. Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu, tidak ada saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Tito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden
situasi di tahun 2023. Oke. Bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu, saya tidak ada di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Dan terus terang saya agak kaget. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kita melihat pernyataan menteri di era zamannya Pak Jokowi. Kita melihat teman-teman pernyataannya tersebut terkait dengan korupsi yang semakin merajalela. Tentu dalam hal ini bahwa memang orang-orang yang benar-benar jujur dan mengaku terkait dengan hal apa yang terjadi di masa pemerintahan seorang mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Kita melihat bahwa banyak hal yang dia sampaikan, tapi kita tahu bagaimana penegakan hukum saat ini. Apakah memang mereka ini benar-benar menegakkan keadilan terkait dengan korupsi yang selalu merajalela di negara Konoha ini, teman-teman. Nah, untuk itu, kalau kita memperhatikan dari komentar-komentar para netizen ini, selalu menyatakan orang pintar bisa diatur sama orang bodoh, dan semua aset Jokowi harus disita. Jokowi harus cepat ditangkap sebelum lari dari luar negeri. Penjarakan saja biar sejarah bangsa terukir. Seorang bekas presiden masuk penjara. Setuju untuk dipenjara dan miskinkan, hukum tidak pandang bulu, besar atau orang kecil. Negara harus menyita semua hasil korupsi serta buang ke Nusakambangan, penjarakan seumur hidup. Orang ini sangat berbahaya, dan tangkap dan segera adili buronan. Mohon ini jadi fakta untuk mengadili. Jaksa harus bertindak. Jadi teman-teman, bahwa memang ini hal yang sungguh mengejutkan ketika orang-orang terdekat Jokowi satu persatu mulai membuka suara, mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi. Namun satu hal yang kita lihat bahwa korupsi, setiap ada korupsi, nama seorang mantan Presiden Joko Widodo ini, teman-teman, selalu disebut-sebut. Ada apa dengan hal ini? Apakah kejaksaan berani melakukan pemanggilan yang dimana sebagai saksi dalam korupsi, berbagai korupsi yang terjadi di negara ini? Bahkan kemarin terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kapolri pun, bahkan itu sudah jelas-jelas sudah ada di depan mata. Bahkan uang triliunan, teman-teman, ditambah plus emas 74 kilo yang ditemukan di rumah Japitsus Febri Andriasa tersebut, teman-teman, mendadak viral di media sosial. Apakah langkah kejaksaan dalam hal ini, teman-teman, berani mengungkapkan ini secara terang benderang? Dan kita melihat endingnya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pemilik dari uang triliunan, bahkan plus emas yang 74 kilo tersebut dan harganya sangat fantastis, ternyata bukan milik seorang kejaksaan, yaitu Japitsus, yaitu bernama Febri Andriasa, ternyata milik orang lain. Padahal rumah itu jelas rumahnya sendiri, teman-teman. Namun dalam konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Japitsus Febri Andriasa tersebut, yaitu kuasa hukumnya Hotman Paris, menyampaikan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kejaksaan muda Japitsus tersebut adalah orang kebanggaan presiden.
menurut dari kuasa hukumnya. Nah, jadi bagaimana dengan kasus-kasus yang lainnya? Ya teman-teman, kita lihat saja ini sudah ditemukan di rumahnya, bahkan di berangkasnya pun penuh dengan emas. Bagaimana dengan ya saksi-saksi yang selalu menyebut nama-nama yang disebutkan ya dalam kasus korupsi ibadah haji, dana haji, dan kasus-kasus lainnya. Nah, apakah KPK dalam hal ini berani untuk mengungkapkan ini? Bahwa benar hukum di negara ini benar-benar ya tajam ke atas tumpul ke bawah atau sebaliknya. Nah, hal ini tentu sering menjadi pertanyaan publik teman-teman ketika penegakan hukum tidak berani untuk menegakkan keadilan ya yang seperti apa. Ya, kemudian bahwa ketika korupsi ini sudah merajalela, tentu ya penegakan hukumnya harus berani bertindak. Kemudian bahwa Jokowi ketahuan maling halus, ahli hukum pada Kompas harus disesar. Jokowi sudah keterlaluan menipu masyarakat, berangkasnya sampai tumpah, akhirnya kejagung bergerak. Ayo tanggap Jokowi lebih cepat dan lebih baik. Ini orang jujur, apa yang dikatakan 100% benar. Ya, bahkan semoga semua termul bisa mendengarkan dan melihat dengan berita ini. Ya, pemimpin paling rusak di era Jokowi, dia layak diproses hukum dan disita semua asetnya. Ya, bahkan disampaikan oleh netizen, aku orang desa, sejak awal Jokowi jadi presiden, negara akan rusak. Ayo Pak, negara ini selamatkan dari orang-orang durhaka, hukum siapa saja yang bermasalah. Rakyat Indonesia tidak sabar, segeralah adili yang bersalah, keburu kabur ke alam baka. Oke. Ya, jadi teman-teman, kita sudah melihat satu persatu ya, apa yang disampaikan oleh netizen terhadap kasus-kasus yang ada di negara Konoha ini, dan apalagi dalam kasus-kasus yang cukup viral kemarin, yaitu kasus Japitsus, terlebih-lebih ya kepada ya nama mantan presiden pun selalu disebut, tapi anehnya kejaksaan tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pemanggilan secara khusus. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.